Setelah jadi presiden apa kegiatan? Ya jadi rakyat biasa. kembali ke mana? Kembali ke Solo. Jadi rakyat biasa. Pak, soal isu jadi sekjen PBB gimana Pak? Kembali ke Solo jadi rakyat biasa. Rumah hadiah dari negara untuk Presiden Joko Widodo mulai nampak dibangun. Lokasinya berada di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, tanah seluas kurang lebih 12.000 meter ini nanti akan dibangun sebagai rumah hadiah dari negara untuk Presiden Joko Widodo saat masa purna tugas sebagai Presiden Republik Indonesia. Para pekerja nampak sibuk melakukan pemasangan pagar seng dan juga pembersihan lahan di lokasi tanah hadiah negara untuk Presiden Joko Widodo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua, para pemirsa Simbo TV. Apa kabar panjenengan semua? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dimudahkan dalam segala sesuatunya. Nah, di kesempatan kali ini saya berada di Surakarta atau Solo, di tanah kelahirannya Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia saat ini. Negara memberikan hadiah berupa sebidang tanah dan juga rumah untuk setiap presiden yang menjabat di Indonesia, dan juga termasuk salah satunya Presiden Joko Widodo. Nah, tanah dan rumah ini berada di Kabupaten Karanganyar di Kecamatan Colomadu, dan informasinya sudah mulai dalam tahap pembangunannya. Nah, kita akan melihat bersama-sama progresnya seperti apa sampai saat ini. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setia Utomo menegaskan bahwa seluruh proses pemberian rumah pensiun Jokowi dilakukan sesuai aturan perundang-undangan. Ia menyebut Jokowi dan keluarga bisa langsung menempati rumah itu setelah proses pembangunannya selesai. Rumah bisa langsung ditempati menjadi hak milik dan bisa diwariskan ke ahli waris. Pemberian rumah untuk presiden ternyata sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. Setiap presiden dan wakil presiden yang sudah menuntaskan tugasnya berhak diberikan rumah. Kepada bekas presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya masing-masing diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan kelengkapannya. Dikutip dari pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. Pada awalnya negara membatasi harga rumah pensiun presiden dan wakil presiden maksimal 20 miliar rupiah. Namun aturan itu tidak ada lagi di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK /06/2022. Nah, aturan baru yang menyebut presiden dan wakil presiden berhak atas rumah pensiun dengan luas maksimal 1.500 meter persegi di DKI Jakarta. Nah, presiden dan wakil presiden juga diperbolehkan memilih lokasi rumah pensiun di luar Jakarta. Luas maksimal rumah pensiun di luar Jakarta menyesuaikan harga tanah seluas 1.500 meter persegi di DKI Jakarta. Presiden Jokowi telah memilih rumah pensiunnya di Colomadu. Negara telah memproses pembelian tanah tersebut dan pembangunan pun telah dimulai. Awalnya dulu 9.000 meter persegi, sekarang luasnya 12.000 meter persegi.
Nah, teman-teman semua, jadi presiden itu bisa memilih lokasi untuk tanah hadiah negara di manapun dia menginginkan. Nah, Presiden Jokowi memilih yang berada di Colomadu di Karanganyar atau di dekat dengan tempat kelahiran beliau, sehingga bisa mendapatkan luasan yang lebih luas daripada mendapatkan tanah atau rumah yang berada di Jakarta. Karena mungkin beda selisih harga teman-teman semua ya. Jadi kalau di Jakarta per meternya berapa, kalau di daerah per meter berapa. Makanya dari Presiden Joko Widodo ini mendapatkan total kurang lebih 12.000 meter persegi untuk tanah dari negara ini. Nah, disinilah lokasi dari rumah hadiah negara untuk Presiden Joko Widodo. Ini berada di Desa Bluluan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Nampak di sini sudah mulai ditutup dengan pagar seng untuk bagian depan, dan beberapa pekerja juga masih aktif melakukan pekerjaan-pekerjaan di sini. Sepertinya di dalam sana sedang dilakukan pembersihan lahan atau land clearing. Cukup luas juga teman-teman semua, dan berada di tempat yang strategis. Ini berada di pinggir Jalan Raya Adi Sucipto ini. Di sampingnya ada rumah makan besar juga, dan sepertinya ini juga jalur jalan yang aktif, jalan yang ramai teman-teman semua. Beberapa pekerja nampak terlihat di sana sedang melakukan lanjutan pemasangan pagar seng di area depan ini. Dan coba nanti kita melihat dari belakang, tapi lewat mana teman-teman semua. Kita nanti cari dulu jalan untuk bisa lihat dari belakang sana seperti apa kondisinya. Setelah sedikit belusuan di belakang tanah milik Presiden Joko Widodo ini, nah ketemu kita teman-teman semua. Nah, ini kondisi dari belakang seperti ini teman-teman semua, sangat luas sekali, dan lahannya sudah dibersihkan di sini. Tengah juga dilakukan pekerjaan pembersihan. Nah, di depan sana sebuah bulldozer sedang melakukan perataan atau pembersihan rumput-rumput liar di lokasi ini. Sementara itu kondisi dari udara seperti ini untuk lahan hadiah negara kepada Presiden Joko Widodo. Ini saat masih belum dibersihkan, nih masih full dengan rumput-rumput liar seperti ini teman-teman semuanya. Informasi yang beredar di masyarakat juga bahwa tanah di sekitar sini akhirnya juga harganya ikut melambung beriring dengan adanya tanah yang dibeli oleh negara untuk diberikan kepada Presiden Joko Widodo. Nah, lokasi di sekitar tanah hadiah negara untuk Presiden Joko Widodo ini juga nampak masih banyak tanah-tanah kosong di sini. Tapi mungkin juga sudah ada pemiliknya teman-teman semua. Jadi belum dibangun. Nampak juga tanah-tanah luas yang masih kosong di area sekitar tanah hadiah negara yang akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo. Nah, ini kondisinya kita lihat dari dekat, dari samping kiri ini. Nampak pagar seng sudah mulai terpasang di area depan dari tanah yang akan dibangun rumah hadiah negara. Para pekerja juga aktif melakukan pekerjaannya di sini untuk land clearing dan juga pemasangan pagar seng ini. Ada rumah makan ini besar sekali juga di samping dari calon rumah hadiah negara untuk Presiden Joko Widodo. Baik teman-teman semua, para pemirsa Simbo TV, sampai di sini tayangan kali ini untuk melihat perkembangan dari progres pembangunan rumah hadiah negara untuk Presiden Joko Widodo. Banyak salah kata sudah mohon dimaafkan. Sampai berjumpa kembali di tayangan kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.